Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan nge-review satu IM baru dari Moondrop, yaitu Moondrop Aria 2021. Kenapa disebutnya 2021? Karena sebenarnya IM ini adalah IM refresh. Jadi sebelumnya pernah dibuat, kemudian dibuat baru lagi, jadi Moondrop Aria 2021. Kayak Mobile Legends. Ada istilah revamp, jadi ada hero lama dibuat lebih refresh lagi dengan hero yang baru. Nah, sama banget seperti ini. Nah, harganya di 1.150.000 dan uniknya Moondrop selalu punya gimmick gambarnya keren. Untuk yang suka anime bakalan tertarik sekali untuk dikoleksi. Tapi apakah worth it? Kita akan bahas aja langsung. Nah, Music Lover, kita akan mulai dengan speknya. Drivernya menggunakan single dynamic 10 mm LCP atau Liquid Crystal Polymer Diaphragma. Kemudian ada double cavity magnetic N52 neodymium magnet. Pinnya menggunakan 2 pin detachable ukuran 0,78. Jadi untuk yang suka KZ ini beda pinnya ya. Jadi nggak bisa pakai pinnya KZ. Ini pin sendiri 0,78, kalau KZ kan 0,75. Sensitivity-nya 122 dB, impedensinya 32 ohm, kemudian frekuensi responnya cukup gede Music Lover, dari 5 Hz sampai 36.000 Hz, jadi luas banget. Tapi tetap aja kan biasanya kuping manusia cuma bisa rentang frekuensinya dari 20 Hz sampai 20.000. Kabelnya menggunakan kabel silver plated, kemudian di sleeve atau dibungkus dengan ya braided nylon. Untuk aksesorisnya, Music Lover bakalan dapat case, kemudian dapat kabel silver plated nylon braided, ada 6 pair tips ukuran SML, masing-masing 2 pair, kemudian ada filter nozzle 3 pasang yang logam dan 3 pasang yang seperti kain kasa, dan dapat pin set. Jadi cukup lengkap untuk aksesorisnya Music Lover. Nah, sekarang kita masuk saja langsung ke desain dan build quality-nya. Nah, Music Lover, kalau Music Lover lihat di box luarnya itu keren banget, ada gambar anime. Nah, kalau Music Lover buka box luarnya, di box dalamnya juga keren banget, elegan banget. Jadi gambarnya itu kayak gambar faceplate-nya ya. Jadi ada kayak tekstur-tekstur, ada gambar garis-garis lengkung, kemudian ada tulisan Aria dengan tulis halus yang sangat baik. Nah, untuk IM-nya sendiri kita mulai dari paling bawahnya, L-shape, gue selalu suka L-shape, kemudian gold plated. Untuk jack-nya ini bukan TRS, cuman TRS, jadi tidak ada mic-nya. Untuk cover jack-nya bahannya terbuat dari logam, jadi kerasa cukup solid. Ini bagus banget dari build quality untuk jack-nya. Untuk kabelnya dari bahan nylon, sleeve-nya, jadi kayak kain kayak gitu, di braid cukup tebal. Cuman yang gue rasakan sih kayaknya akan gampang kusut ya, karena kayak benang gitu, kayak dari kain maksudnya. Untuk splitternya di atas ada tulisan Moondrop, bahannya dari logam juga sama seperti cover jacknya. Ke atas udah bentuknya over ear, detachable, 2 pin 078, tadi kita udah bahas. Nah, sekarang kita bahas dari desain faceplate-nya. Desain faceplate-nya ini gue suka banget ya. Rata, kemudian ada kayak gambar garis-garis lengkung gitu, kesannya elegan banget. Nah, kalau Music Lover bisa lihat di sampingnya itu ada tulisan Aria. Jadi sederhana tapi benar-benar kelihatan dibuat dengan niat banget gitu. Jadi kayaknya sih Moondrop kali ini sangat memperhatikan desain dan mereka kayaknya investasi cukup banget dengan desainnya. Bahkan Music Lover bisa lihat dari box luarnya, box dalamnya, bahkan sampai case-nya juga itu senada semuanya. Nah, shell-nya ini terbuat dari logam, kemudian bentuknya mungkin untuk bagian dalam shell-nya itu standar aja untuk IM-IM Chi-Fi sih, jadi agak mirip-mirip mungkin KZ ZST. Desainnya ini di bagian vent-nya atau lubang udaranya itu ada 2 yang gue lihat, itu di bagian dekat nozzle-nya sama di bagian di belakang di bawah tulisan Aria-nya. Nah, untuk filter nozzle-nya ini kelihatan sangat rapi ya, dikasih cadangan yang silver yang berbentuk logam dapat 3 dan yang berbentuk kasa dapat 3 juga. Kelihatannya ini bisa menjadi passive tuning untuk IM ini. Ukuran nozzle-nya termasuk nozzle yang gede, tipsnya tips standar cukup lembut ya, standar untuk produk-produk Chi-Fi. Secara umum dari build quality dan desainnya ini memang kelihatan sangat dipersiapkan dengan baik sekali. Ya, jadi investasi untuk desainnya kayaknya mereka benar-benar serius. Ini gue bisa ngasih poin mungkin dari presentasi boxnya sampai ke bagian faceplate-nya, mungkin gue berani ngasih poin tinggi mungkin 8 atau 8,5. Nah, sekarang kita masuk ke fittingnya. Nah, fittingnya Music Lover buat kuping gue termasuk cukup nyaman.
Memang bukan yang sangat snug, yang sangat seal, tapi secara umum overall oke. Ya, nggak ada problem sama gua. Cuman memang ada beberapa IM lain yang bukan CM ya, lebih nyaman dari ini, tapi ini oke kok. Dan terasa isolasinya juga cukup baik. Oke, Music Lover, sekarang kita langsung saja bahas dari sound quality-nya. Nah, sebagai gambaran keseluruhan, gue akan ngasih gambar frekuensi responnya seperti ini. Untuk pembanding, sekarang gue suka pakai AudioSense DT200 untuk pembanding frekuensi responnya, karena DT200 ini cukup baik frekuensi responnya, cukup rata. Jadi Music Lover bisa ada gambaran tentang frekuensi responnya. Untuk bassnya, di gambarnya kelihatan agak tinggi, berarti maksudnya bassnya termasuk yang cukup deep, kemudian cukup tebal, dan impact-nya lumayan. Cukup cepat, kemudian nampol. Untuk mid-nya, Music Lover juga bisa lihat di frekuensi responnya agak cenderung agak mundur. Ya, tapi tidak mundur banget, karena menurut gua warna suaranya tetap khas Moondrop, karena Moondrop rata-rata vokalnya bagus. Jadi biasanya mid-nya itu cukup rata ataupun landai, nggak pernah ada yang mundur banget seperti kayak KZ misalnya. Untuk treble-nya, Music Lover bisa lihat juga di gambarnya agak cenderung turun ke bawah, jadi termasuk treble yang halus. Secara umum, tuningnya termasuk yang cukup aman, cenderung agak analog bunyinya, jadi yang tipikal yang halus-halus ya. Kemudian vokalnya juga masih cukup enak ya, tipikal Moondrop lah, dan nggak ada rasa peak atau sibilance di mid atau di treble-nya. Untuk tuningnya menurut gua banyak genre musik yang bisa masuk. Genre musik yang sekarang, yang EDM, ataupun genre musik yang akustikan masih masuk semua, jadi cukup all-rounder. Nah, untuk teknis suaranya, detail dan clarity-nya termasuk cukup bagus. Kemudian soundstage gua rasa juga cukup presisi gitu, posisi-posisi instrumennya nggak ada yang terlalu kecil atau terlalu sempit gitu, nggak ada, cukup presisi dan cukup luas. 3D imagingnya juga kita bisa rasakan width-nya, depth-nya, height-nya juga dengan cukup baik, dan separasi instrumennya juga buat kuping gua sih masih oke lah, masih kepisah-pisah dengan baik. Untuk transient dan dynamic range juga bisa dipresentasikan dengan baik, jadi dinamika musiknya juga bisa kerasa dengan cukup baik. Lagu-lagu yang cepat juga masih bisa dihandle dengan sangat baik dengan IM ini. Untuk noise floor-nya termasuk yang bersih, jadi termasuk yang black background. Overall seperti itu untuk tuning dan teknis suaranya. Kesimpulannya Music Lover, untuk Music Lover mungkin yang penggemar anime, ini kayaknya bisa jadi bahan koleksi Music Lover. Apalagi dengan tuning suara yang aman, desain yang unik, elegan, kayaknya bakalan bisa jadi pilihan Music Lover yang suka untuk dengerin anime, lagu-lagu all-rounder, ataupun yang mungkin mau pakai IM ini untuk kegiatan lain seperti nonton film atau main game. Rasanya masih bisa. Oke, kayaknya itu aja dari gua, tapi ingat selalu untuk audisi sendiri dan selalu percaya sama kuping sendiri. Sampai ketemu lagi. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Dadah!